Tenis elbow ini nggak hanya dialami oleh para atlet, sebenarnya bisa terjadi ke pekerja kantoran atau bahkan ibu rumah tangga. Kalau udah nyeri, kalau udah merasa sakit, stop, jangan lakuin olahraga itu. Sehat bersama NK Health. Halo Sobat NK, balik lagi di podcast NK Health bersama aku Rismanda yang nantinya akan menemani SNK, Sobat NK Health. Pembahasan topik hari ini kita akan membahas terkait gaya hidup sehat, yang dimana dengan narasumber terpercaya NK Health, yaitu adanya Kak Fitria. Halo Kak Fitria. Halo Manda. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik banget. Harus baik ya, soalnya pembahasan kali ini kita tuh tentang gaya hidup sehat, yang dimana berkaitan juga nih dengan olahraga yang sedang hits. Olahraganya tuh lebih ke pedal ataupun tenis dan juga badminton ya. Yang dimana kita akan membahas terkait tenis elbow. Tenis elbow itu apa sih Kak? Oke Manda, jadi tenis elbow itu adalah istilah lain dari nama medis, namanya epikondilitis lateralis, atau kondisi di mana tendon pada luar siku itu mengalami peradangan. Nah, kenapa itu terjadi? Biasanya terjadi karena kondisi otot yang memang sudah lemah, tapi terus-menerus digunakan secara intens dengan gerakan yang mungkin berlebihan atau beban yang berlebihan, sehingga terjadilah cedera tenis elbow tersebut. Oke, berarti dengan adanya gerakan intens yang berulang gitu ya Kak. Nah, itu kan olahraga-olahraga seperti pedal gitu kan mungkin banyak banget atau rentan gak sih untuk atlet ataupun coach pedal, tenis ataupun badminton terkena tenis elbow? Oke, jadi tenis elbow ini nggak hanya dialami oleh para atlet ataupun coach juga, tapi juga dialami oleh pemain biasa atau pemain yang memang hanya hobi bermain pedal, tenis, ataupun badminton. Dan juga sebenarnya bisa terjadi ke pekerja kantoran atau bahkan ibu rumah tangga. Oke, berarti bukan hanya pemain pedal aja ya yang terkena, yang bisa terkena tenis elbow ini. Betul, justru banyak banget nih pasien-pasien ya, terutama di NK Health, itu dia nggak cuma bermain pedal, tapi biasa jadi karena dia beraktivitas menggunakan tangan terutama, seperti mengetik, kemudian mengangkat barang yang lumayan berat, seperti mengangkat galon, tabung gas, seperti itu. Oke, berarti bukan hanya menyerang olahragawan saja ya, tapi juga pekerja kantor, juga ibu rumah tangga, itu juga bisa terkena tenis elbow. Nah, awal mula gejalanya terkena tenis elbow itu apa aja sih Kak? Nah, jadi gejala yang paling khas itu adalah nyeri yang terasa di bagian luar siku, atau kita biasa nyebutnya elbow ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Tadi udah sempat aku sebutkan bahwa tenis elbow itu terjadi ketika tendonnya mengalami peradangan, di mana mungkin ototnya itu udah lemah, dan ketika ototnya lemah, kadang pemain pedal itu kan dia melakukan gerakan seperti servis, kemudian juga backhand. Nah, dengan teknik yang nggak tepat, akhirnya akan memunculkan cedera gitu. Nah, salah satunya memang yang paling sering adalah tenis elbow, seperti itu. Nah, juga tadi kan aku udah bilang nyeri ya, nyeri itu bisa jadi disertai sensasi panas. Jadi kayak sensasi panas atau terbakar gitu. Nah, itu juga bermacam-macam ya, bervariasi. Kadang ada yang disertai sensasi panas, kadang enggak. Terus juga akhirnya menyebabkan kelemahan otot, di mana dia jadi susah melakukan pergerakan. Jadi pergerakannya menjadi terbatas. Sesimpel kita membuka gagang pintu itu susah bagi mereka yang terkena tenis elbow. Oke, berarti cedera tenis elbow ini benar-benar nggak bisa dianggap remeh ya. Soalnya gerakan-gerakan intens yang sedikit aja tuh itu berpengaruh banget. Betul. Ke peradangan yang sangat nyeri itu. Sangat mengganggu aktivitas hari-hari. Oke, mungkin dari sobat-sobat NK juga ingin menanyakan nih tips bagaimana sih cara yang tepat untuk pemulihan tenis elbow ini, dan proses penanganan di NK Health sendiri itu apa aja?
Oke, jadi banyak sekali pasien NK Health yang memang mengalami cedera tenis elbow. Biasanya pasien itu kan akan datang berkonsultasi dulu. Jadi kita akan menanyakan gejala-gejala yang tadi dirasakan, terus aktivitas apa yang memperberat. Kemudian kita akan sesuaikan dengan kondisi dia. Mungkin dia juga mengalami cedera-cedera lainnya. Nah, jadi setiap orang itu kondisinya walaupun sama-sama tenis elbow, kita akan menyesuaikan setiap individu gitu. Jadi nanti untuk penanganannya sendiri di klinik NK Health itu kita melakukan kombinasi beberapa treatment yang pastinya menggunakan modalitas seperti TENS, ultrasound, dry needle yang akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian setelah itu manual terapi. Manual terapi ini tujuannya adalah untuk merilis ototnya dan memperbaiki strukturnya gitu. Nah, yang terakhir adalah kita latihan. Latihan atau exercise ini gunanya adalah untuk memperkuat otot dan juga mencegah cedera berulang. Nah, yang paling penting satu lagi adalah edukasi. Edukasiin ke pasien bagaimana teknik-teknik yang tepat saat bermain misalkan pedal, badminton, dan juga mungkin penggunaan raket dan juga sepatu dan lain-lainnya ya yang berguna atau nggak boleh dilakuin oleh pasien kayak gitu. Oke, mungkin juga ada mungkin gerakan-gerakan yang mungkin bukan terlarang ya, maksudnya dihindari terlebih dulu ya. Betul. Edukasi seperti itu ya, Kak. Betul. Jadi kadang kita juga ngasih saran untuk mengurangi intensitas latihannya dulu dan fokus ke recovery-nya. Mungkin ada nih dari penonton-penonton yang aktif banget olahraga. Dari fisioterapis, apa sih tipsnya untuk mencegah tenis elbow? Oke, jadi ada beberapa tips ya yang berguna dan lumayan penting untuk ya pemain yang hobi bermain sport kayak badminton, pedal khususnya ya yang sekarang ini lagi hits. Yang pertama adalah jangan lupakan pemanasan dan pendinginan ketika akan bermain dan juga setelah selesai bermain. Nah, kadang banyak sekali teman-teman yang skip pemanasan dan pendinginan. Nah, itu sebenarnya salah karena dapat memicu cedera ketika bermain. Karena itu tadi kondisi fisiknya belum siap atau belum ready gitu. Nah, setelah melakukan pemanasan dan pendinginan yang pastinya sadarilah dulu keadaan fisik kamu, sadarilah kekuatan otot kamu itu kuat apa enggak. Kalau memang dirasa udah ada nyeri-nyeri, itu sebaiknya dihindarin dulu gitu, bermain pedal dan datang ke ahlinya seperti mungkin coach pedal atau mungkin langsung ke fisioterapis untuk berkonsultasi keadaan tubuhnya seperti apa dan pelajarilah teknik yang tepat untuk bermain. Nah, kadang kita terlalu FOMO ya, jadi kita sebenarnya belum pernah bermain pedal atau belum pernah bermain tenis, tapi langsung nih nyoba gitu. Nah, itu yang sering menyebabkan cedera justru karena nggak tahu tekniknya, main dengan sinerginya dia gitu dengan energi karena adrenalinnya tinggi. Nah, kok pulang-pulangnya malah cedera, kan nggak lucu ya gitu. Jadi harus pelajarin dulu tekniknya. Yang ketiga adalah tadi sebenarnya nyambung ya dengan yang ke satu, itu perkuat latihan. Latihlah otot kamu gitu. Jadi nggak cuma pemanasan dan pendinginan, tapi lakukanlah training di rumah. Trainingnya seperti apa? Nah, mungkin nanti boleh dikonsultasikan dengan fisio ya. Karena balik lagi kita harus menyesuaikan kondisi tubuh kita. Nah, gitu. Terus juga pakai alat pendukung olahraga yang tepat juga. Misalkan sesimpel penggunaan raket, itu harus sesuaikan dengan kondisi kita. Nggak harus mahal, tapi memang gunakanlah yang sesuai dengan tubuh kamu. Gitu. Dan yang terakhir adalah kenali fisik kamu gitu. Jadi kalau udah nyeri, kalau udah merasa sakit, stop, jangan lakuin olahraga itu gitu. Dan segera ke fisio atau ke dokter untuk berkonsultasi dengan keadaan kamu.
gitu. Karena balik lagi tujuan olahraga kan untuk sehat ya sebenarnya, bukan untuk mencari cedera. Betul, Iya. betul banget. Jangan sampai kita ingin sehat tapi malah mendapat masalah seperti betul, cedera betul. tenis elbow tadi gitu. Oke, dan biasanya fisioterapi itu kan nantinya apakah akan dapat edukasi latihan di rumah atau gimana Kak? Dan apakah ada konsultasi yang diharuskan setiap minggu berapa kali ke fisioterapi atau bagaimana? Oke, jadi yang pasti ya kalau waktu pertama kali kita pemeriksaan ya, kita juga akan sesuaikan dengan kondisi dia. Terus juga terakhir benar kita akan kasih edukasi, di mana edukasi itu include PR, kita nyebutnya istilahnya PR ya, atau home program yang harus dilakukan gak cuma di klinik tapi di rumah gitu. Jadi di rumah, karena kan kita mungkin akan mengatur program beberapa kali pertemuan, itu disesuaikan, balik lagi disesuaikan dengan kondisi. Mungkin pasiennya hanya butuh 3 kali pertemuan, 5 kali atau lebih dari itu. Namun kan ada jeda-jedanya ya, ada jeda-jeda nggak mungkin kita setiap hari ketemu nih visio. Jadi setiap saat dia nggak ketemu atau dia nggak visio, kita kasih PR. Jadi di rumah harus melakukan latihan yang udah kita program biasanya. Oke, berarti balik lagi ya, karena kan masing-masing masing-masing pasien itu kan beda keluhan ya. Apalagi fisioterapi juga penanganannya harus disesuaikan juga dengan keluhan si pasiennya. Iya benar banget Manda. Jadi balik lagi ke keluhan pasien itu seperti apa dan aktivitas pasien seperti apa. Dan apakah dia udah cedera berulang ataupun baru pertama kali mengalami tenis elbow gitu. Oke, pembahasan kali ini sangat teredukasi sekali ya untuk aku dan juga teman-teman Sobat NK. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman NK, boleh banget untuk komentar di bawah. Dan juga kalau dari Kak Fitria ada informasi yang ingin disampaikan kembali kah untuk teman-teman? Oke, terima kasih Manda. Jadi Sobat NK, aku mau kasih pesan, it's okay to be FOMO, tapi jangan lupa kenali kondisi tubuh sendiri dan jangan lupa untuk konsultasi ke fisioterapi di NK Health Clinic. Sehat bersama NK Health.